ada beberapa masjid yang menyelenggarakan kajian, tetapi jarang ada masjid yang menyelenggarakan khusus untuk sirah. Mungkin dianggap sirah ini ya tidak langsung berkenaan dengan kehidupan sehari, lebih banyak anak-anaknya para sahabat. Itu mereka mengatakan apa? Dulu orang tua kami, kakek kami menceritakan kisah Maghazi ini, tentang kisah-kisah peperangan, tentang cerita-cerita orang dahulu itu sebagaimana mereka mengajarkan kami Quran. Jadi itu sangat ditekankan di kalangan para sahabat, para tabi'in, karena luar biasa. Karena dengan belajar sirah ini peradaban dunia berkembang juga salah satu andil sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita masih diberikan Allah nikmatnya iman, nikmatnya kesehatan, dan juga tentunya nikmatnya Islam. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Labbaik TV, alhamdulillah hari ini kita bersama Ustadz Saryadi. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Saryadi ini adalah salah satu pengajar di SMA Quran Labbaik. Itu beliau pengajar Sirah Nabawiyah, yang mana podcast kita hari ini yaitu tentang bagaimana urgensi ya dari belajar Sirah Nabawiyah seperti itu. Jadi insya Allah kedepannya juga tentang kajian Sirah Nabawiyah ini juga akan kita rutinkan ya, sehingga ilmu dari ataupun intisari dari Sirah Nabawiyah itu bisa kita pelajari ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Baik pemirsa Labbaik TV, alhamdulillah ya dengan kita sudah hadir Ustadz Saryadi. Nah sekarang kita tanya nih, apa kesibukan beliau selain mengajar di SMA Quran Labbaik? Ustadz, kesibukannya apa Ustadz selain mengajar Ustadz? Alhamdulillah ya ngajar, kemudian masih menyelesaikan pasca sarjana saya, kemudian ada juga unit usaha di rumah untuk maisyah saya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz Saryadi dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar beliau kedepannya bisa menemani pemirsa Labbaik TV dalam mengkaji ataupun belajar Sirah Nabawiyah seperti itu. Baik pemirsa Labbaik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar sirah ya, bagaimana urgensi dari belajar sejarah, kemudian urgensi dari belajar Sirah Nabawiyah, kemudian apa sih referensi yang kita gunakan ya dalam kajian kali ini seperti itu. Nah, agar pemirsa Labbaik TV ini bisa mengambil intisari-intisari dan juga bisa belajar dari sumber referensi yang lebih sahih seperti itu. Langsung saja kepada Ustadz Saryadi ya, bagaimana urgensi dari kita belajar sejarah Ustadz seperti itu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saudara host Akhina Izal atas kesempatan yang diberikan kepada saya khususnya untuk berbagi tentang ilmu Sirah Nabawiyah yang sebagaimana saya juga ajarkan di kelas. Baik, sebagaimana tadi ditanyakan, insyaallah di awal ini saya akan membahas tentang manfaat. Jadi penting untuk kita tahu untuk mempelajari sesuatu, segala ilmu ya.
Dengan kita mengetahui apa manfaatnya, kemudian urgensinya apa, kemudian itu akan menambah semangat kita untuk belajar. Jadi kalau kita tahu ini untuk apa, begitu kita tahu maka semangat kita akan lebih kuat muncul. Baik, sirah ini sebenarnya ya bagian dari sejarah. Mungkin sebelum saya bahas secara khusus sirah, sejarah. Jadi sejarah itu punya manfaat yang sangat besar sekali. Banyak sekali manfaatnya ya sejarah ini. Di antaranya adalah sejarah ini akan selalu berulang. Jadi kalau ahli sejarah mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu atau at-tarikh yatakarrar. Sejarah itu akan berulang. Jadi maksudnya apa yang pernah terjadi di masa lampau di zaman kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun dan sebagainya itu juga bisa terjadi di saat ini. Atau sebaliknya, apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang jadi saat ini dulu juga pernah terjadi di masa-masa dahulu. Itu berulang terus. Hanya saja nanti pelakunya, tempatnya yang berbeda, tetapi sejarahnya berulang. Nah, dengan kita tahu secara umum tentang sejarah, maka setidaknya kita bisa antisipasi, ya, semacam prediksi lah. Jadi ketika ada hal-hal yang misalnya peristiwa yang nanti penyebabnya hal-hal yang itu dilakukan kembali, diulang kembali, maka nanti akibatnya juga akan terjadi seperti sebagaimana telah terjadi di masa lalu. Jadi secara umum sejarah itu seperti itu. Jadi sekarang juga begitu. Hal-hal yang terjadi di dunia ini, di global secara umum, mungkin pernah terjadi juga di masa Nabi. Saya kasih contoh sedikit. Dulu di Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu di situ ada dua suku yang mendominasi. Ada Aus, ada Khazraj. Kabilah Aus, kabilah Khazraj. Dan di antara dua itu, sekitar Madinah, sekelilingnya di luar Madinah ada satu kaum kelompok Yahudi namanya. Aus dan Khazraj ini setiap hari perang. Dan yang menyebabkan peperangan ini adalah orang-orang Yahudi ini. Jadi Yahudi ini punya bisnis senjata, punya perekonomian. Jadi untuk mengembangkan semua bisnisnya ini, dia selalu mengadu domba dua suku ini. Bertahun-tahun bahkan beratus tahun ini Aus dan Khazraj nggak pernah damai. Asal damai dia akan dikompori. Kenapa? Karena ini Yahudi punya bisnis senjata. Ya. Kalau dua orang ini damai maka bisnisnya nggak laku. Jadi begitu. Dan sampai sekarang juga begitu. Ada negara-negara yang punya bisnis senjata yang tinggi. Kemudian untuk menjadikan supaya bisnisnya ini laku di pasaran, maka dia buat propaganda supaya ada beberapa negara yang selalu berperang dan membutuhkan senjata-senjatanya. Bukan cuma senjata, beli juga perekonomian ya. Perekonomian begitu. Dengan konflik dua ini nanti ketika dia sudah habis, kompori mau perang lagi akan dihutangi. Sudah pakai saja dana dari saya, nanti gampang bayar. Nah, begitu tidak sanggup bayar maka tanah akan diambil atau apapun akan diambil. Dan sehingga negara itu bisa takluk. Dan itu terjadi berulang dari zaman dulu dan sampai sekarang pun ada. Makanya bisnis senjata itu bisnis yang akan agak susah diamandemen, terutama kayak di negara-negara adidaya Amerika itu kan. Penggunaan senpi bebas itu kan tidak bisa sampai sekarang. Kenapa? Karena bisnis besar. Itu juga pernah terjadi di masa lalu. Nah, itu bagian kecil daripada manfaat kita belajar sejarah. Ya, dengan sejarah yaitu setidaknya kita bisa memprediksi dengan pengalaman yang pernah dilakukan oleh orang-orang dahulu sebelum kita. Jadi sementara itu. Baik, Masya Allah ya, luar biasa ya. Ini pemirsa Labek TV tadi ya, urgensi dari kita belajar sejarah itu seperti apa. Ternyata memang ini sangat menjadi cerminan kita ya. Cerminan kita sebagai umat manusia saat ini bahwa sejarah itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Agar kemudian harinya kita bisa menganalisa bagaimana prediksi ke depannya, kemudian mencari solusi ya Ustaz ya. Ini yang menarik tadi itu. Kita bisa mengantisipasi dari setiap masalah yang ada gitu, yang pernah terjadi di masa lampau. Ini yang menarik, bisa nanti kita bahas dalam kajian Sirah Nabawiyah seperti itu. Oke, Ustaz, selain tadi Ustaz, mungkin ada lagi Ustaz terkait urgensi dari belajar sejarah Ustaz? Sebenarnya banyak sekali, itu tadi bagian kecil daripada manfaat kita belajar sejarah. Nah, itu sejarah secara umum. Cuman materi kita ini kan khusus untuk Sirah Nabawi. Jadi
Jadi kita langsung fokus ke sirah saja. Jadi sirah ini ya bagian dari sejarah, kemudian hanya fokus kepada satu tokoh. Dan yang akan kita pelajari adalah manusia termulia. Ya, manusia yang paling mulia yang harus kita jadikan teladan untuk kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Jadi begitu. Kita ini sedang mempelajari tentang pribadi seorang yang harus, bukan cuma patut, harus kita jadikan teladan. Makhluk paling mulia yang sangat terpuji, dan pujiannya bukan cuma datang dari manusia. Allah sendiri yang memuji dalam Al-Quran. Ya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah, suri teladan yang baik. Jadi dengan kita belajar sirah, kita akan mendapati uswah terbaik. Jadi kalau kita kaji lebih mendalam, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang memiliki pribadi sempurna. Orang yang luar biasa punya keistimewaan banyak. Baik di kalangan muslim maupun non muslim. Mungkin dulu kita pernah dengar kisah-kisah tentang Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, atau Isaac Newton. Itu orang-orang non itu punya keistimewaan yang luar biasa dari segi intelektual mungkin. Tetapi mereka punya kelemahan di sisi yang lain. Ya, ada yang cacat secara moral, memang bagus secara pemimpin. Ada juga yang dari kalangan muslim misalnya punya keistimewaan teladan dari segi keilmuan, dari segi kepemimpinan, tetapi di sisi lain punya kelemahan. Ada Syekh Imam Nawawi, kita kenal, orang yang sangat alim, bagaimana mendedikasikan seumur hidupnya untuk ilmu. Tapi beliau tidak menikah. Sehingga kita patut bisa ngambil contoh dari satu sisi, tapi di sisi lain tidak bisa jadi teladan karena memang beliau belum berkeluarga. Tapi untuk Nabi ini, dari masa kecilnya jadi teladan, remajanya, bagaimana bermasyarakat, bagaimana memimpin, bagaimana di medan perang, bagaimana berorganisasi. Itu semuanya menjadi teladan untuk seluruh profesi. Teladan bagi guru, teladan bagi psikologi, ahli psikolog ya, dan lain sebagainya, itu menjadi teladan. Pemimpin negara, pemimpin peperangan, bahkan teladan bagi seorang utusan. Nah ini yang nanti kita akan pelajari dan menjadikan bagaimana keteladanan ini bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sementara. Itu masih banyak lagi sebenarnya tentang manfaat kita mempelajari sirah. Di antaranya adalah memudahkan untuk kita mempelajari Al-Quran. Karena akhlak yang ada dalam Quran itu ada pada diri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, karena khuluquhu Al-Quran. Jadi Nabi itu akhlaknya Quran. Kalau kita mau belajar akhlak dari Quran, ya kita lihat akhlak Nabi. Kita pelajari akhlak pribadi Nabi, sama juga kita sedang pelajari akhlak Quran. Kemudian untuk orang yang sedang mempendalami Quran, itu penting. Kenapa? Banyak sekali riwayat-riwayat yang dalam Al-Quran perlu kita tahu asbab nuzulnya. Ini ayat turun dalam situasi kondisi seperti apa. Jadi dengan mempelajari Al-Quran itu, kita akan lebih tahu, jadi kalau seorang qori misalnya kita ngajar di pesantren tahfidz ini, ketika dia menghafal Quran, kemudian membacanya di dalam sholat atau di dalam kondisi yang lain, kita tahu asbab nuzulnya, kita tahu ceritanya, misalnya ini ayat turun ketika di dalam peperangan, maka kita akan lebih khusyuk, bisa meneteskan air mata dengan tahu. Tapi kalau tidak, mungkin kita hanya khusyuk dengan bacaannya saja. Dan banyak lagi manfaatnya, mungkin tidak kita sebutkan satu persatu lah. Banyak sekali manfaatnya belajar sirah Nabawi. Masya Allah ya, luar biasa ya. Baik, Masalah Baik TV itu tadi ya tentang manfaat ya kita belajar dari sirah Nabawiyah yang akan kita bahas nantinya seperti itu. Menarik ya bagaimana disampaikan oleh Ustaz Saryadi seperti itu tadi ya. Jadi ketika kita belajar sirah Nabawiyah itu kita bisa belajar tentang kehidupan itu dari segala aspek itu dengan Nabi Muhammad begitu. Betul Ustaz ya? Iya betul. Ini yang menarik gitu ya. Jadi memang ketika dalam kehidupan kita itu banyak masalah, mungkin dalam segi ekonomi, kemudian sosial, ya kemudian politik segala macam, kita bisa belajar itu dari sirah Nabawiyah ya. Masya Allah, luar biasa sekali begitu. Artinya dalam setiap permasalahan yang ada, kemudian dalam setiap
panutan kehidupan kita itu kita bisa ngambil dari teladan kita ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, biasa Ustaz ya. Nah Ustaz, kira-kira nanti dalam kajian kita ini Ustaz, nanti referensi yang kita pakai itu seperti apa Ustaz? Agar nanti pemirsa Labbaik TV ini mungkin di luar itu bisa ataupun mau membeli buku yang sama gitu kan, ataupun menggunakan referensi yang mana sih yang bagus itu kan, karena juga banyak versi begitu. Nah, mungkin dalam kajian kali ini Ustaz bisa menyampaikan gitu, kira-kira buku apa yang bagus untuk kita sebagai referensi, dan referensi dalam kajian kita hari ini itu apa gitu kan bukunya, agar ada ibarat ada apa ya, panduan khusus lah dalam belajar sirah seperti itu Ustaz. Baik, jadi sebenarnya kitab sirah itu banyak dan semuanya bagus. Hanya saja untuk di kalangan pelajar atau akademisi yang mungkin waktu untuk baca, atau apalagi di era sekarang ini orang sudah terkalahkan oleh gadget itu ya, itu mungkin kalau kita ngambil yang terlalu tebal mungkin baru lihatnya sudah lama kapan selesai nih bacanya. Kalau ngambil terlalu tipis maka esensinya kurang dapat. Maksudnya gini, ada beberapa hal yang mestinya perlu diungkap secara agak lengkap, tapi nggak terungkap secara keseluruhan, hanya sekilas-sekilas. Itu akan mengurangi nikmatnya kita belajar sirah. Maka saya terutama di Ma'had kita ini menggunakan kitab yang umum digunakan para pelajar ya, namanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ini kitab banyak sekali cetakannya di Indonesia. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Kenapa kok mengambil kitab ini? Jadi kitab ini hasil daripada sayembara. Jadi Rabithah Alam Islami itu di tahun sekitar 1974 ya, 40 lebih tahun yang lalu, membuat di muktamar pertamanya membuat semacam sayembara untuk para ahlu ilmi dan lain sebagainya, membuat buku sirah yang paling menarik lah, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu ringkas. Kemudian harus runut dari A sampai Z pembahasannya itu ya, harus runut. Kemudian sumber-sumbernya harus jelas. Kemudian banyak sekali syarat-syarat yang dicantumkan dalam sayembara itu, dan itu diikuti oleh banyak sekali sedunia ya. Di Pakistan waktu itu dari semua peserta lomba terkumpul hampir 200 naskah, 190-an gitu kalau tidak salah. Dan dari sekian naskah itu terambil 10 besar, dan dari 10 besar itu, nah, karya Syekh Safiyur Rahman Mubarak ini menempati urutan pertama. Karena dari bahasanya menarik, cara penyampaiannya menarik, juga ngambil sumber-sumbernya juga bagus dan runut. Nah, maka ini adalah sepertinya untuk kitab sirah ini cetakan terbanyak lah yang karena digunakan hampir di semua lembaga pendidikan ada ini. Ya bukan berarti yang lain tidak bagus, dan yang lain semuanya bagus, hanya mungkin untuk ini tidak juga terlalu panjang, juga tidak terlalu ringkas. Jadi saya memilih untuk nanti insya Allah ke depan kita akan menggunakan ini. Ya mungkin nanti akan ada beberapa perbedaan pendapat ya, karena memang perbedaan sumber gitu ya. Dan nanti akan juga kita masukkan dari pendapat-pendapat yang lain yang berbeda dengan apa yang dicatat oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Insya Allah. Baik, misalnya Baik TV itu tadi ya. Jadi kedepannya kita akan belajar tentang ataupun kajian sirah kita ini itu panduannya maksudnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ini ya. Ini semoga ini juga jadi referensi kita dalam membuat kajian. Dan juga pemirsa Baik TV mungkin bisa membeli di luar saja. Iya, silakan. Nah, ini sebagai referensi saja ya. Sebagai referensi kita dalam belajar sejarah begitu ya. Tapi masih banyak referensi-referensi yang lain juga sebagai sumber seperti itu. Baik pemirsa Labbaik TV, tadi yang penulis ini Ustadz, kira-kira beliau ini gimana latar belakang Ustadz, ataupun secara ringkas lah tentang beliau ini. Siapa? Syekh Safiyur Rahman. Nah ini bagaimana Ustadz beliau ini? Secara gambaran umum lah.
Jadi nanti kalau pemirsa memiliki bukunya, di sini dijelaskan biografi secara lengkap ada di buku ini. Beliau Syekh Safir Rahman Barpur ini orang India. Lahir tahun 1943 di India, kemudian pendidikan dari kecil ibtidaiyah, aliyah itu semuanya di India, di Mubarakpur. Itu nama tempat, Mubarakpur itu nama tempat. Sampai nanti sempat menjadi dosen, kemudian punya kedudukan yang banyak, dan nanti kembali ngajar di India, di salah satu perguruan tinggi di India. Jadi kurang lebih karya beliau banyak. Nanti bisa dibaca sendiri ketika nanti pemirsa memiliki bukunya. Memang saya anjurkan untuk memiliki. Karena apa? Ini sayang sekali kalau kita belajar sejarah tidak punya, karena ini tiketnya nggak terlalu tebal. Ini agak tebal. Saya mengambil ini karena di kitab yang terbitan Ummul Qura ini banyak diberikan catatan-catatan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Pemirsa Labbaik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tadi ya tentang sekilas bagaimana biografi penulis, kemudian tentang buku yang akan kita menjadi rujukan ya, yang akan menjadi rujukan kita dalam kajian Sirah Nabawiyah kita di episode-episode berikutnya seperti itu. Nah kemudian ini Ustadz ya, biasanya Ustadz, termasuk saya sendiri Ustadz gitu kan, ataupun yang lainnya, ataupun misalnya Labbaik TV, kadang itu untuk membaca Sirah Nabawiyah ini kadang rasa malas gitu, karena melihat wah tebal sekali gitu kan, ataupun bahasanya agak tinggi, susah dipahami gitu Ustadz. Nah kira-kira bagaimana motivasi Ustadz agar ya pemirsa Labbaik TV ini bisa menikmati gitu kan, menikmati membaca sirah itu seperti membaca kisah. Apa ya, kisah yang mudah difahami gitu Ustaz. Mungkin Ustaz ada ini motivasinya atau seperti betul. apa gitu. Jadi bukan cuma ahizal ya. Belajar sirah itu secara umum sejarah lah, bukan cuma sirah lah ya. Dari dulu itu memang pelajaran yang agak kurang diminati. Kenapa? Karena di dalam itu hanya menghafal tanggal, menghafal waktu maksudnya ya, tempat, nama-nama orang. Yang semua itu kan asing. Kita di Indonesia terbiasa dengan nama orang dengan seperti itu, tempat-tempat begitu kita belajar sejarah, kembali ke masa lampau, nanti kita akan mesti menghafal nama-nama, kemudian tempat-tempat, waktu, semua hafal. Jadi memang tidak menarik gitu. Hampir di masa sekolah dulu juga begitu. Kok kayaknya tuh barang tidak penting kita harus hafalkan gitu. Ya emang ini tantangan untuk pengajar sirah gitu ya. Sebenarnya sirah ini kalau kita pelajari, subhanallah ya, hampir semua ilmu pengetahuan, ilmu psikologi, ilmu umum ya, kayak ilmu psikologi, ilmu geografi atau ilmu apa gitu, itu ngambil sumbernya itu dari sejarah. Bahkan kalau kita rujuk lagi, Al-Quran itu ketika diteliti hampir sepertiganya itu belajar tentang atau menyebutkan tentang kisah-kisah. Itu kan sejarah, bagian sejarah. Sepertiga dari isi Quran itu isinya kisah. Nah, jadi dan kisah-kisah ini nanti akan menginspirasi Nabi dalam mengambil berbagai macam keputusan ketika mendapat tantangan dalam dakwahnya. Pemirsa Labbaik TV yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah tadi ya, setelah panjang kita ngobrol dengan Ustaz Saryadi dari awal ya, bagaimana urgensi dari belajar sejarah, kemudian manfaat dari belajar Sirah Nabawiyah, dan juga buku apa yang menjadi referensi kita dalam kajian di episode berikutnya seperti itu. Nah ini di penghujung podcast kali ini kita mungkin dari Ustaz Saryadi ada pesan kepada kepada pemirsa Labbaik TV terkait kajian Sirah Nabawiyah ke depannya, bagaimana agar termotivasi untuk terus belajar seperti itu. Baik, jadi sebenarnya bukan cuma sirah, semua ilmu itu penting. Tapi saya secara pribadi karena emang ngajarnya sirah, ya emang mengajak untuk lebih serius ya. Sekarang ini pelajaran sirah ini sudah banyak, bukan cuma sirah, sejarah dan sejarah umumnya banyak tidak diajarkan secara masif. Kalau kita lihat di masjid-masjid mungkin ada beberapa masjid yang menyelenggarakan kajian, tetapi jarang ada masjid yang menyelenggarakan khusus untuk sirah. Mungkin dianggap sirah ini ya tidak langsung berkenaan dengan kehidupan sehari, lebih banyak fikih. Kalau kita belajar lagi, kita baca lagi orang-orang umat terdahulu, terutama para sahabat tabi'in itu,
justru sirah ini kalau dulu dikenal dengan maghazi ya, kisah-kisah tentang peperangan, heroisme gitu ya. Jadi saya seperti seorang tabi'in Zainal Abidin ya. Kemudian ada anak-anaknya para sahabat. Itu mereka mengatakan apa? Dulu orang tua kami, kakek kami menceritakan kisah maghazi ini. Itu sebagaimana mereka mengajarkan kami Al-Quran. Jadi mereka mengajarkan kami tentang maghazi, tentang kisah-kisah peperangan, tentang cerita-cerita orang dahulu itu sebagaimana mereka mengajarkan kami Quran. Ya. Jadi itu sangat ditekankan di kalangan para sahabat, para tabi'in, karena luar biasa. Karena dengan belajar sirah ini peradaban dunia berkembang juga salah satu andil sirah. Kita lihat para pembesar kita yang paling terkenal seperti Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel itu juga terinspirasi dari sejarah. Melihat di sana ada makam Abu Musa Al-Ansari. Itu ketika melihat ada Abu Musa Al-Ansari ini sahabat Nabi sampai sini, maka dia lebih semangat lagi. Saya harus bisa sampai. Jadi itu, makanya yuk semangat. Mudah-mudahan dengan belajar sirah ini ya peradaban Islam, kebangkitan Islam jadi muncul. Di mana relevansinya peradaban Islam dengan sirah? Ya, mestinya ada. Kalau kita lihat di Al-Qur'an itu tadi saya sebutkan sepertiga Quran itu berisi tentang kisah. Ya, kisah. Hampir semua kisah itu turun di Mekah di masa-masa awal. Masa Madinah itu sudah masa pembentukan sebuah negara, sudah berbicara hukum. Tapi sebelumnya pondasi dasarnya itu yang diceritakan dalam Quran itu kebanyakan, hampir mayoritas kisah-kisah tentang tauhid, tentang kisah. Jadi untuk membangkitkan sebuah peradaban, untuk kebangkitan umat ini, kita mesti ya belajar dari dasar. Dan Quran mengajarkan untuk membangkitkan itu dari belajar tentang kisah, ya, tentang sejarah. Jadi kita belajar sejarah. Makanya tidak ada orang-orang besar dari dulu sampai sekarang yang nggak suka sejarah. Semuanya suka sejarah. Bahkan founding father kita itu mengatakan apa? Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Memang sejarah itu penting. Hampir semua, bukan cuma Soekarno dan lain, semuanya begitu. Hampir semua pemimpin besar pasti suka dengan sejarah. Ya, makanya yuk kita belajar sejarah, semangat. Insyaallah ya, luar biasa sekali ya. Baik pemirsa Labbaik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekian ya untuk podcast kita hari ini. Dan nanti insya Allah bagi pemirsa Labbaik TV, insya Allah kajian Sirah Nabawiyah ini kita akan bikin beberapa episode ya ke depannya, sehingga pemirsa Labbaik TV bisa belajar lebih mendalam tentang Sirah Nabawiyah itu seperti apa. Dan kami ucapkan terima kasih ya kepada Ustadz Saryadi, syukran atas kesempatan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan keluarga beliau senantiasa diberikan rezeki yang berkah, kemudian juga kesehatan. Amin rabbal alamin. Baik Ustaz, kita cukupkan ya Ustaz terkait podcast kita hari ini. Sekian ya pemirsa Labbaik TV, semoga kita bisa berjumpa di episode berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.